Selamat pagi anak-anakku, menuju siang. Mudah-mudahan pada hari ini, kesempatan hari ini kalian masih bersama kami semangat untuk belajar dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dengan membacakan surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, Bapak yakin kalian masih semangat dan akan tetap semangat walaupun sebetulnya kalian sudah rindu sekolah dan sedikit agak jenuh dengan pembelajaran daring. Namun bagaimanapun juga karena situasi dan kondisi kita masih belum membaik, maka kita terpaksa harus seperti ini untuk sementara waktu. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kita sebetulnya sudah membahas tentang artikel, di mana artikel ini ya merupakan sebuah karangan yang dibuat oleh seseorang yang tujuannya semata-mata hanya untuk ditampilkan atau ditampilkan di majalah, koran, pokoknya di media massa, bukan berbentuk buku yang biasanya dicetak lalu disebar, tapi hanya untuk ditampilkan pada koran majalah. Dan kemarin kita seperti telah kita pelajari bahwa dalam pembelajaran artikel ini kita mengenal ada beberapa hal, di antaranya yang pertama bahwa ada ciri artikel, kemudian ada tujuan pembuatan artikel, kemudian ada fakta opini dalam artikel, lalu selanjutnya ada pembahasan artikel, kemudian struktur artikel, dan semuanya sudah dibahas. Hari ini saya tidak ada. Hari ini kita akan membahas keseluruhan, dalam hal ini pengayaan. Barangkali kemarin ada beberapa dari rekan kita yang sepertinya masih belum memahami secara keseluruhan dari materi yang kita bahas. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas ulang berbentuk pengayaan. Baik anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa artikel ini adalah tulisan. Yang harus kamu perhatikan adalah bahwa artikel adalah tulisan berisi tentang fakta, opini, berisi tentang fakta atau opini, atau berisi tentang opini seseorang yang disertai bukti dan fakta. Kemudian artikel tersebut ditujukan untuk dipublikasikan dalam sebuah koran, majalah, media massa. Sekali lagi, artikel adalah karangan tertulis. Artikel adalah karangan tertulis di mana ditujukan untuk dipublikasikan atau ditujukan untuk dipublikasikan, berisi tentang opini seseorang yang disertai fakta. Dan pembahasan tentang artikel ini berada pada KD atau ada pada KD 311, diantaranya menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah. Menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah itu merupakan KD yang akan kita bahas. Baik, kembali lagi bahwa artikel ini merupakan karangan yang dibuat oleh seseorang, ditujukan untuk dipublikasikan di media atau majalah, koran dan sebagainya, berisi opini yang disertai fakta atau bukti. Di KBBI ditulis bahwa artikel ini adalah karya tulis yang ditulis secara lengkap. Cuma seperti itu. Kemudian ada lagi pendapat seseorang al-akli bahwa artikel adalah tulisan yang ditulis seseorang berupa pembahasan lengkap, lugas, tuntas, sehingga pembaca dapat menentukan inti tulisan. Jadi maksudnya bahwa tulisan tersebut
berupa pembahasan lengkap dari awal sampai akhir, ya. Yang lugas itu apa adanya, begitu, lengkap, lugas, apa adanya, dan tuntas. Tuntas di sini selesai, begitu. Namun secara keseluruhan ternyata karena artikel ini bisa disebut editorial, bisa disebut tajuk rencana, di mana tajuk rencana dan editorial itu hanya ada pada media massa, ya, media massa. Jadi dengan demikian bahwa artikel ini, mohon maaf, ini ya, jadi bahwa artikel ini, anak-anakku sekalian, merupakan karangan faktual untuk dipublikasikan melalui majalah, buletin, koran dan sebagainya untuk menyampaikan ide gagasan yang disertai fakta. Jadi yang paling intinya adalah karangan yang dipublikasikan. Karangan yang dipublikasikan pasti harus dipublikasikan, ya, disertai fakta dan bukti untuk meyakinkannya. Gitu. Tetapi berupa pendapat seseorang. Tapi pendapat itu disertai bukti dan fakta. Baik, untuk selanjutnya kita juga kemarin sudah membahas tentang tujuan, kemudian ciri-ciri artikel dan sebagainya. Dan diantaranya ciri artikel ini yang pertama didasari fakta. Ada fakta, bukti, ya, fakta. Misalnya seseorang akan menyatakan karena di artikel ini ada fakta dan opini. Seseorang akan mengatakan begini misalnya, ya, dalam artikel, dalam kalimatnya, bahwa semua orang pasti mati. Kata tersebut memiliki fakta. Faktanya apa? Yang terdahulu sebelum kita semuanya sudah pernah hidup, kemudian semuanya mati. Tidak ada yang zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup manusia. Ya. Nah itu artinya bahwa artikel itu ciri yang pertamanya fakta. Maka kita bisa mengatakan bahwa semua orang pasti mati. Itu fakta. Walaupun kita sendiri belum mati. Kita belum mati. Tetapi karena fakta terdahulu bahwa orang sudah hidup dari zaman dahulu, tetapi pada akhirnya semuanya mati, nggak ada yang sampai sekarang hidup. Artinya bahwa faktanya manusia semuanya pasti mati, tidak ada yang hidup abadi. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan bahwa ciri artikel yang kedua adalah hasil penelitian. Hasil penelitian artinya bahwa pernah dibuktikan melalui penelitian. Bahwa itu benar, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, memiliki opini, adanya pendapat pengarang. Ada pendapat pengarang. Jadi ciri yang ketiga ada pendapat, ciri yang kedua tadi ada fakta, yang kedua hasil penelitian, yang ke satu ada fakta, yang keempat sekarang memakai bahasa yang baku, lugas, logis, denotatif. Artinya baku di sini artinya resmi, ya, tidak menggunakan kalimat gue lu, tidak ada, ya, tapi menggunakan saya anda, kalimat seperti itu artinya baku. Kemudian lugas itu terus apa adanya, ya, apa adanya. Kemudian logis masuk akal, bahwa apa yang dikemukakan kalimat-kalimat itu harus masuk akal. Lalu denotatif artinya mempunyai arti yang sebenarnya, jangan banyak menggunakan kata ungkapan atau kias karena akan mengaburkan maksud, ya, karena ini semacam seperti hampir sama dengan karya ilmiah ini, ya, di mana karya ilmiah tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ungkapan, ya, ungkapan peribahasa, tidak. Baik, nah selanjutnya yang keenam, ciri-ciri artikel ini adalah topiknya disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Maksudnya, jika sekarang kita sedang masalah pandemi, ya pandemi COVID misalnya, kita membahas tentang itu. Jadi yang aktual, yang fenomenal, yang aktual, yang terbaru begitu. Ya. Baik, itu anak-anakku untuk ciri-ciri artikel. Dan selanjutnya kalian bisa lihat tayangan selanjutnya, yaitu tujuan dibuatnya artikel. Bahwa tujuan dibuatnya artikel ini, satu, untuk informasi, memberitahu kepada orang bahwa ada kejadian pandemi, ada banjir, ada anu. Nah demikian. Yang kedua adalah persuasif, mempengaruhi, mengajak orang supaya orang, ya, setelah paham yang diceritakan menjadi ingin
mengikuti atau minimal setuju. Misalnya kita membicarakan tentang COVID, kita membicarakan tentang bahaya merokok, maka akhirnya kita akan menyetujui, oh iya ternyata benar bahaya merokok, jadi saya tidak boleh merokok. Nah, di antaranya itu yang pertama informatif, yang kedua persuasif, yang ketiga entertainment. Di sini entertainment itu maksudnya untuk menghibur, ya, mengajak pembaca untuk supaya terhibur. Salah satu di antaranya hal ini seperti biografi, kisah perjalanan. Kita bisa menceritakan kisah perjalanan kita, artinya hal yang nyata terjadi, bahwa kita pernah ke, umpamanya kebetulan kita pernah ke Amerika dan sebagainya, gitu ya. Dan selanjutnya yang kelima adalah tujuannya kreatif. Tujuan kreatif itu untuk penyaluran ide, menyalurkan ide, ya, bahwa kita menyalurkan ide, bahwa saya punya ide. Oh, saya punya ide, misalnya ide tentang apa? Ide tentang cara-cara membuat sesuatu lah. Ide cara-cara membuat atau ide misalnya cara-cara membuat cover, atau misalnya ide supaya wajah kita bersih, tidak berjerawat dan sebagainya. Kan ada kiat-kiat gitu ya. Kiat supaya kita sehat, kiat supaya kita tidak mengandung gitu ya. Dan selanjutnya yang keempat sebetulnya tadi terlewat sedikit, tujuannya eksistensi. Artinya menunjukkan bahwa saya ada, eksis ini, ikut andil dalam dunia ini. Jadi menunjukkan keberadaan lah. Jadi dengan adanya karangan kita, maka orang jadi tahu, oh ada pengarang yang namanya Anu. Nah, jadi tujuan artikel ini ada 5. 1 informatif, 2 persuasif, 3 entertainment, 4 eksistensi, 5 kreatif. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan lagi. Pak Arif, tayangannya mohon supaya anak-anak dipindahkan untuk selanjutnya, ya. Kemudian yang selanjutnya jenis artikel ini ada narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Kamu sudah tahu semuanya bahwa jenis artikel ini kan pengayaan, bahwa yang pertama narasi, artinya cerita. Ya, seperti apa artikelnya? Ya, kisah perjalanan, biografi, itu cerita. Kalau deskripsi menceritakan misalnya kejadian banjir di mana, ya, atau bencana alam atau COVID, itu deskripsi. Kalau argumentasi, argumen, ya, pendapat kita, teori. Misalnya teori bahwa ekonomi sekarang sedang begini. Teori tentang COVID-19 itu sebetulnya COVID adalah anu begitu. Itu argumen, teori tentang sesuatu. Ya, kemudian persuasi. Persuasi ini misalnya mempengaruhi pembaca atau mengajak pembaca. Satu contohnya, ya, misalnya pengaruh makan malam. Kalau kita sering makan malam, diceritakan oleh kita bahwa kemungkinan besar kita akan obesitas. Ya, minimal melindungi perutnya begitu. Tapi tidak seperti saya, seperti Ibu Yuli misalnya. Oke. Nah, di antaranya seperti itu. Jadi persuasi itu mengajak. Ya. Jadi ada 4 jenis artikel ini: narasi, deskripsi, argumen, dan persuasi. Ya, artinya dongeng, cerita, kemudian menggambarkan sesuatu, kemudian pendapat seseorang, teori tentang seseorang, ya, teori seseorang, dan ajakan, persuasi. Baik, untuk selanjutnya kita ke yang berikutnya, yaitu tentang kebahasaan. Bahwa strukturnya dulu. Struktur artikel itu sebetulnya cuma 3, ya, yang inti. Struktur artikel itu cuma 3, ya. Yaitu pertama pembuka atau disebut tesis statement. Ya. Di sini di pembuka ini menyampaikan topik atau tema, di mana temanya itu bisa apa saja, bisa berupa masalah pandemi, bisa apa saja yang saya jelaskan tadi. Intinya pada pembukaan itu biasanya mendefinisikan COVID itu apa. Kalau banyak kita akan bahas COVID itu apa, bagaimana, dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita menyampaikan pendapat-pendapat kita, argumen bahwa COVID itu misalnya tidak berbahaya atau berbahaya atau mudah dikendalikan. Nah, untuk mengemukakan pendapat kita bahwa COVID berbahaya, harus ada datanya, bahayanya seperti apa datanya. Kalau umpamanya kita mengatakan tidak berbahaya, enteng, gampang menghadapinya, maka kita juga harus menyampaikan bukti-bukti bahwa entengnya seperti
seperti apa gitu ya. Itu di pembahasan. Jadi kalau di pembuka tadi hanya definisi, penjelasan tentang definisi, maka di pembahasan ini merupakan pendapat-pendapat kita yang disertai bukti-bukti. Lalu di akhir ini ada kesimpulan, penutup atau disebut reiteration di sini, penegasan ulang atau pernyataan ulang pendapat, bahwa di sini kita harus menyimpulkan sekaligus mengulas lagi pembahasan, mengulas lagi argumen-argumen. Jadi misalnya begini, seperti telah kita ketahui, seperti tadi diuraikan di atas, bahwa kesimpulan bahwa tentang COVID-19 ini adalah COVID adalah kemudian COVID ini tidak berbahaya, kemudian sebagainya dan sebagainya. Seperti telah dikemukakan tadi pada pembahasan bahwa COVID tidak berbahaya karena Nah, jadi ada penegasan, mengulas kembali yang tadi di pembahasan, ya, di penutup ini. Baik anak-anak sekalian, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami, dan selanjutnya kita juga menyadari bahwa dalam artikel ini tadi kan dikemukakan bahwa ada opini jelas. Nah, di sini kita bisa membedakan antara fakta dan opini. Kadang-kadang kita bingung, ya. Ya, di sini ada contohnya seperti apa fakta. Fakta adalah pernyataan kejadian yang pernah terjadi. Misalnya orang semuanya pernah mati, artinya yang sekarang hidup pun akan mati. Nah, seperti itu. Dan pernyataan yang disetujui oleh orang. Salah satu contoh yang akan disetujui oleh orang, misalnya begini. Ketika ada orang yang mengatakan semua orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik. Saya yakin tak ada seorang pun ada yang mengatakan, enggak, saya mah enggak mau anak saya menjadi yang terbaik. Enggak mungkin, pasti orang semuanya setuju. Semuanya pasti setuju. Jika itu akan disetujui semua orang, artinya itu fakta. Akan antaranya Negara Republik Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Itu tidak ada yang bisa mengelak karena memang itu kenyataannya, maka itu fakta. Kemudian semua orang tua ingin anaknya sukses. Pasti tidak ada yang akan menolak, semuanya ingin sukses. Semua orang akan mati, pasti. Nah, ini yang terakhir, contoh yang berikutnya, kiamat pasti terjadi. Nah, ini yang jadi kontroversi. Begini, untuk umat Islam tidak disangka, sudah yakin mereka bahwa itu kiamat pasti terjadi karena mereka ininya dari keyakinan. Tapi sebetulnya secara teori, mau orang Islam, mau orang luar Islam, bahkan orang ateis sendiri, mereka mencari teori, kemudian mengadakan penelitian, dan dari hasil penelitiannya mereka berpendapat, ini orang ateis, orang Rusia diantaranya, yang jelas-jelas orang Rusia itu komunis lah, nggak beragama Islam, nggak beragama Kristen, nggak beragama apapun. Nah, mereka ternyata berteori dari hasil penelitiannya, dari memperhatikan galaksi dan sebagainya, mereka berkesimpulan bahwa suatu ketika Armageddon akan terjadi, bahwa tata surya itu bergerak, bergeser, lalu akan bertubrukan suatu ketika. Mereka tidak mengatakan kiamat, tapi Armageddon, kehancuran akan terjadi. Jadi intinya siapapun sebetulnya, mau orang Aztec, Apache, hanya mereka tidak menyebutnya kiamat aja. Mereka mungkin menyebutnya Valhalla, gitu, Nirvana, itu aja. Artinya bahwa suatu ketika manusia itu akan hancur dan akan ke Nirvana, semuanya akan. Nah begitu. Jadi itu fakta. Itu fakta. Ya. Kemudian opini. Opini adalah pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang belum terjadi. Ya, hanya pendapat seseorang. Salah satu contoh, rumah itu besar sekali. Itu menurut Pak Arif. Kalau menurut Pak Yogi beda lagi. Karena Pak Yogi rumahnya lebih besar. Misalnya rumah Pak Yogi segede lapangan sepak bola. Maka ketika rumah Pak Arif hanya segede lapang voli, itu tidak dikatakan besar. Jadi dalam hal ini tergantung sudut pandang kalau opini. Kemudian Nelson Mandela berujar, kalau kita melihat Nelson Mandelanya itu sepertinya fakta, tapi sebetulnya kan bukan itu yang jadi masalah. Tapi Nelson Mandela berujar. Nah, yang berujaran Nelson Mandelanya itu, ujaran Nelson Mandelanya itu
yang harus kita perhatikan bahwa Nelson Mandela berkata bahwa senjata ampuh untuk menguasai dunia adalah pendidikan. Pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Nah, ini yang jadi topik utamanya. Itu kan hanya pendapat Nelson. Kalau pendapat Abraham Lincoln atau pendapat si Huang Ti atau pendapat misalnya Fir'aun mungkin berbeda. Ya, itu kan kepala negara semuanya. Jadi itu hanya pendapat Nelson Mandela. Maka ini opini sepertinya kalau kalian lihat ini seperti fakta karena ada yang berkatanya, yang ngomongnya ada jelas. Tapi itu kan hanya pendapat dia gitu. Oke anak-anakku sekalian, begitulah fakta dan opini. Jadi opini itu hanya pendapat, bisa pendapat seseorang yang tentu di oleh orang lain. Maaf, saya bukan COVID ini tapi. Oke, lanjut lagi ya. Baik, kita lanjutkan kaidah kebahasaan sekarang. Nah, bahasa yang digunakan dalam artikel ini yang pertama kata rujukan. Ada kata yang disebut kata rujukan. Jika kalian melihat tayangan, kita lihat di tayangan, ya, ada tayangan, bisa dilihat, ya, silakan dilihat. Kata rujukan ini ada kata. Di sini Bupati mendatangi korban banjir di Cirebon. Bupati mendatangi korban banjir di Cirebon. Iya siapa? Kata iya ini merujuk, artinya melihat kata sebelumnya. Iya siapa? Bupati yang dimaksud. Nah, kata iya di sini disebut kata rujukan, artinya kata pengganti. Kata pengganti untuk kata sebelumnya. Bupati mendatangi korban banjir di Cirebon. Iya, nah kata iya adalah kata rujukan. Kemudian ia menyatakan segera mengirim sembako ke sana. Sana mana? Sana tadi Cirebon, begitu. Jadi kata sana itu merujuk atau sebagai pengganti kata Cirebon. Kemudian ia mengatakan akan segera mengirim sembako, Ini merupakan bukti kebaikan. Ini yang mana? Mengirim sembako. Ini di sini mengirim sembako. Jadi kata rujukan ternyata diantaranya ya, iya, ini, itu, dia, di sini, di sana. Nah, itu adalah kata rujukan. Jadi kata rujukan itu kata yang digunakan untuk mengganti kata sebelumnya, merujuk ke kata sebelumnya. Baik anak-anak sekalian, yang kedua ya, imbuhan. Ini sudah kalian pahami, imbuhan itu ada 3, prefix, infix, sufix, atau ya prefix, infix, sufix. Di antaranya prefix, infix, sufix. Bila kalian bisa lihat di sini ya, ke papan tulis prefix, infix, sufix. Di sini prefix ini adalah awalan. Bila kalian lihat prefix, infix adalah sisipan. Kemudian akhiran. Nah, ini disebutnya imbuhan. Ya, imbuhan itu ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Awalan sebetulnya ya. Di sini awalan ini adalah kata dasar yang ditambahi awalan, tidak cuma satu, banyak. Ada awalan ber, awalan nu, awalan ter sebetulnya. Ya. Jadi apabila kata dasar, misalnya kata dasarnya main, ya, main, ditambah dengan awalan ber jadi bermain. Ya. Kemudian me, kalau me dengan main tidak bisa, harus ditambah dengan akhiran kan. Makanya ini tidak termasuk ke imbuhan yang ini, tapi imbuhan gabung, namanya konflik gitu ya. Jadi kalau harus dengan yang lain, misalnya memukul, jadi memukul misalnya, atau misalnya terpukul, ya, terpukul dan sebagainya. Kalau sisipan ini tidak akan saya bahas semuanya. Yang penting kamu tahu bahwa ada awalan, ada kata dasar. Ini kata dasar, ya. Ini imbuhan awalan. Ini kata dasar. Artinya bahwa
Bisa disebut imbuhan itu apabila ada kata dasar yang ditambah dengan awalan, akhiran atau sisipan. Ya, menjadi disebut kata berimbuhan. Di sini imbuhannya awalan ber, kemudian ditambah di sini ya kata dasar. Walaupun kecil mungkin ini mudah-mudahan kelihatan aja. Walaupun sebetulnya agak kecil. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya sisipan. Sisipan itu ada 3, L, M. Ya. Misalnya L, kata dasarnya kita tambah dengan kata dasar gigi. Kata dasar gigi ditambah dengan L, jadi disisipkan. Tadinya gigi. Nah, ditambah L jadi ger, gigi. Terus L, jari, tunjuk, ya, tunjuk. Disisipkan L di sini, maka jadi telunjuk. Kemudian M, jari, ya, jari. Kita sisipkan M di sini, tadinya begini JARI, kita sisipkan M di sini jadi jemari. Nah, itu adalah sisipan. Dan kalau akhiran ini diantaranya ada akhiran A, ada akhiran K, ada akhiran I, begitu ya. Misalnya sama dengan kata dasar, ya akhiran A, main, ditambah akhiran A jadi mainan. Ya, akhiran K misalnya main, tambah akhiran K jadi mainkan. I, main I, bukan. Jauh misalnya, jauh I. Nah, diantaranya itu ya untuk imbuhan. Itu merupakan bahasa kaidah kebahasaan yang kedua setelah tadi yang pertama kata rujukan. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini ada lagi yang berikutnya konjungsi kata penghubung. Nah, kalian kemarin ketika memahami ini sepertinya agak kesulitan. Konjungsi ini kata penghubung. Dimana ketika saya coba untuk latihan menanyakan kata penghubung yang menghubungkan kata dengan kata, ya kata dengan kata pada kalimat, kalian ternyata bingung antara kata, frasa, menghubungkan kata, menghubungkan frasa dan kalimat. Oke, untuk itu jika tayangan ini tidak bisa. Oke, berarti kalau begitu ke sini. Kita ingat dulu pembentukan kata, anak-anak sekalian. Pembentukan kata. Asal muasalnya pembentukan kata dimulai dari apa? Oke, yang pertama kita mulai bahwa ternyata kita mulai dari huruf. Ternyata kata itu terbentuk dari huruf. Di mana huruf ini dibagi dua. Ada vokal atau disebut huruf hidup, ya, dan ada konsonan. Artinya huruf mati. Kenapa mati? Tidak berbunyi maksudnya. Huruf hidup yang berbunyi yaitu A, I, U, E, O. Tidak ada E ya, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada E. Kemudian konsonan B, C, D, F, G, H, J, dan seterusnya. Itu konsonan. Nah, ini huruf. Ketika huruf dan huruf digabungkan, disatukan, huruf dengan huruf disatukan, maka akan terbentuk suku kata. Ya, itu yang harus kamu ingat. Huruf, misalnya, nah sekarang saya ini, ya konsonan huruf mati B, C, D, F, G. Nah, suku kata. Nah, ketika huruf dengan huruf ini disatukan, misalnya B, huruf B disatukan dengan A, kan menjadi suku kata. Suku katanya ini ba. Suku kata. Ya, C dengan A menjadi sa. Suku kata juga. Nah, ini yang harus
harus kamu ingat. Selanjutnya, jika suku kata ini digabung, maka jadilah kata. Nah, kata di antaranya ba suku kata ditambah sa suku kata, maka menjadi kata. Baca. Ini kata. Jika saya menyatakan begini kepada kalian, sebutkan atau buat kalimat yang memiliki konjungsi kata dengan kata pada kalimat, kata dengan konjungsi kata dengan kata. Berarti saya meminta kamu membuat kata penghubung kata dengan kata. Jadi kata penghubungnya antara kata dengan kata, tapi dalam satu kalimat. Ya, saya bukan minta kata penghubung kalimat dengan kalimat. Apa bedanya? Ini bedanya. Ini kata. Ini kata. Misalnya kata baca. Terus kata aku, itu kata. Kemudian bapak, itu kata. Jadi kalau saya meminta kamu untuk menghubungkan kata dengan kata, artinya jika ini terlihat, ya, kamu harus menghubungkan kata. Misalnya aku dan ibu pergi. Nah, ini kata dihubungkan dengan dan, tapi dalam satu kalimat. Berarti ini konjungsi kata dengan kata pada kalimat. Apa sih bedanya kalimat? Oke, ini kata. Nah, kalau kalimat itu adalah ya bahasa yang memiliki makna atau bahasa terkecil yang memiliki arti, makna yang lengkap, dapat dipahami secara jelas, atau pokoknya mempunyai jabatan, ya. Susunan kata yang memiliki jabatan, subjek, predikat, objek, diantaranya subjek, predikat, objek, keterangan. Nah itu minimal memiliki predikat. Jika tidak ada predikatnya tapi bisa dipahami, ya betul itu kalimat juga. Seperti apa? Karena kita tahu ada kalimat minor. Kalimat minor ini kalimat yang tidak memiliki subjek, predikat, objek. Kalimat minor, ya, tidak memiliki subjek, predikat, objek. Artinya dia tidak memiliki jabatan, tapi bisa dipahami. Contoh kalimat minor, aduh, umpamanya. Semua orang tahu. Ketika ada orang mengatakan berarti dia itu mungkin kesakitan, mungkin kaget, ya, pokoknya semacam itu. Aduh, berarti mungkin terkejut, mungkin juga sakit. Tergantung aduhnya. Kalau aduh dengan aduh itu beda aduhnya. Kalau aduh itu sakit. Kalau aduh itu terkejut. Kalau aduh itu resep. Gitu ya anak-anakku. Oke, jadi berbeda. Itu namanya kalimat minor. Kalimat minor. Jadi kalimat itu walaupun tidak punya subjek, predikat, objek, ya. Tapi kalau umpamanya ada jabatannya, maka minimal harus ada predikat. Contoh, pergi, atau dia pergi, subjek, predikat. Pergi saja boleh, gitu ya. Makan boleh, gitu ya. Tidur tuh boleh. Atau aku tidur di kebun, aku makan bakso. Aku subjek, makan predikat, karena predikat itu pekerjaan, ya. Predikat itu pekerjaan. Di atas predikat itu pekerjaan. Jadi setiap predikat pasti pekerjaan. Baik anak-anak sekalian, kembali lagi ke sini. Tadi setelah huruf suku kata, ya,
lalu kata. Jadi kata itu gabungan suku kata. Lalu prasana. Prasa ini ya, gabungan dua kata. Kalau tadi huruf dengan huruf digabung jadi suku kata. Suku kata dengan suku kata jadi kata. Kata dengan kata jadi prasa. Jadi prasa ini adalah dua kata atau lebih yang menduduki satu jabatan. Dua kata. Model mana? Nah, model ini. Ya, tadi baca. Misalnya baca ini. Ya. Saya ubah aja. Jangan baca supaya enak. Baca. Ya. Misalnya ini kata, membaca ini kata. Ya. Tapi Pak banyak, biarin. Ini tetap kata, belum kalimat. Kecuali kalau sudah pakai kata titik, kalau sudah pakai tanda yang lain, tanda baca itu jadi kalimat. Nah, tapi kalimat ini tidak lengkap. Ya, jadi artinya belum bisa jadi kalimat. Ini kata. Nah, jika disambungkan, disatukan dengan kata yang lain, misalnya sedang membaca. Nah, ini pengertiannya masih sama. Membaca dan sedang membaca itu sama. Bedanya sedikit ya. Kalau membaca hanya membaca saja, kata membaca saja, berarti waktunya tidak tahu kapan. Pokoknya membaca. Pak Arif membaca kapan? Baru malam, nggak tahu. Tapi kalau pakai keterangan sedang, nah Pak Arif sedang membaca, berarti saat ini dilakukannya. Ya. Atau sudah membaca, Pak Arif sudah membaca, berarti sudah selesai tadi mungkin kemarin. Atau Pak Arif mau membaca. Nah, yang begini ya disebutnya ini frase. Artinya dua kata memiliki satu jabatan. Saya tulis Pak Arif sedang membaca buku, umpamanya kita tulis buku di sini. Saya tulis jabatannya Pak Arif subjek, sedang membaca predikat, buku objek. Oke anak-anak, kita lihat ternyata yang ini sedang membaca satu jabatan predikat saja, padahal dua kata. Jadi yang demikian ini adalah frase dua kata, gabungan dua kata. Tadi kan kembali lagi vokal dengan vokal ya, atau huruf dengan huruf menjadi, kalau digabungkan suku kata. Suku kata dengan suku kata menjadi kata. Kata dengan kata menjadi prasa. Ya, prasa di sini. Ya, Pak, banyak buku ini bisa jadi prasa? Bisa. Misalnya pakai keterangan aja, buku baru. Kan tetap masih buku yang dimaksud, tapi ada keterangannya bahwa bukunya baru. Buku baru, buku lama, buku saya, buku ente, buku elu gitu. Nah, ini dua kata tapi satu jabatan. Nah, ini adalah prasa. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, prasa. Prasa. Baik. Jadi prasa ini dua kata atau lebih yang memiliki satu jabatan. Baik, untuk selanjutnya kalimat tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau umpamanya saya minta anak-anakku sekalian tolong sebutkan konjungsi kata dengan kata. Nah, harus ini kata, aku kan kata, dan konjungsi ibu kata. Tapi kalimat ini sudah ada jabatannya. Ya, predikat ini berarti dari sini ibu pergi, ini sudah kalimat. Ya, kalau umpamanya disebutkan dari sini semuanya kalimat. Hanya dari sini sampai ke sini ayah dan ibu belum kalimat. Kata itu ayah dan ibu kata ini. Kalau kamu gabungkan umpamanya, ya kemarin kamu banyak yang menjawab seperti ini ketika saya minta kamu untuk membuat konjungsi kata dengan kata. Ya, ibu pergi dan ayah tidur. Nah, ini yang salah, bahwa ini konjungsinya bukan menghubungkan kata dengan kata.
satu kalimat sih, betul, satu kalimat. Ya, tapi ya, walaupun demikian, yang satu kalimat ini, nah kamu harus lihat, ketika predikat, nah ada kaitan lagi bahwa ketika kalimat mempunyai predikat, maka ada yang disebut klausa. Klausa ini apabila sebuah kalimat memiliki predikat, walaupun hanya satu predikatnya, maka dia klausa. Misalnya kata pergi saja, itu klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah bahasa atau susunan kata atau pokoknya kata yang memiliki jabatan predikat, kata kerja. Jadi klausa itu kata kerja. Misalnya ini, ibu subjek, pergi predikat, ayah subjek, tidur predikat. Di sini predikatnya ada dua. Kamu boleh katakan ini sampai sini adalah kalimat betul, tapi kalimatnya ini majemuk. Ya, artinya dua kalimat yang digabungkan. Maka artinya dan di sini konjungsi dan di sini menghubungkan kalimat dengan kalimat, bukan kata dengan kata. Ini karena ini terdiri dari kalimat. Yang pertama kalimat, yang ini kalimat tunggal disebutnya. Yang ini bukan kalimat tunggal. Maka di sini kamu menggabungkan dua kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk. Nah itu yang harus kamu perhatikan, bahwa ada kata. Kalau yang tadi ibu dan ayah pergi itu kata, menghubungkan kata dengan kata. Ibu dan ayah, kata ibu dihubungkan dengan kata ayah. Pergi berarti dua kata yang digabungkan dalam sebuah kalimat. Sebuah kalimat yang mengandung dua kata yang memiliki konjungsi. Yang ini ya, ini adalah penghubung atau konjungsi antar kalimat. Kalau yang ini konjungsi kalimat dengan kalimat. Walaupun di sini ya, dari sini sampai sini masih kalimat, tapi ada kalimat tunggal dan kalimat tunggal, artinya kalimat majemuk ini. Oke, jadi yang harus kamu pahami pertama prasa, kemudian kata, kemudian klausa. Bahwa klausa ini adalah kalimat atau kata yang memiliki jabatan predikat atau kata kerja, istilahnya kata kerja. Oke, maka bila kalian tahu tentang klausa, pokoknya ingat, klausa itu predikat aja lah, supaya gampang. Bila kalian tahu tentang klausa, maka kalian mudah menentukan ini kalimat ini termasuk kalimat tunggal majemuk atau kalimat tunggal majemuk, di mana majemuk yang bisa setara, bertingkat, campuran. Nah, dilihatnya dari predikat aja. Kalau predikatnya ada dua, berarti majemuk. Wallahu a'lam majemuknya setara atau bertingkat. Ya. Nanti kita lihat dari apa? Dari kata penghubungnya untuk menentukan bertingkat atau campuran atau setaranya. Ya. Misalnya ini. Tuh jadi kemana-mana. Padahal kita membahas artikel. Masalahnya kamu seperti kurang paham. Oke, kita lanjut sedikit. Ini penghubungnya dan. Karena penghubungnya dan, maka ini artinya kalimat majemuknya setara. Tapi kalau penghubungnya bertingkat, kalau penghubungnya bukan ini, keterangan misalnya, maka jadi bertingkat. Contoh, ibu pergi ketika ayah tidur. Kalimatnya masih sama, hanya diganti kata penghubungnya saja. Maka ini kita buat jadi begini, subjek pergi predikat. Ketika ayah tidur, ini keterangan. Nah, karena ini keterangan, maka ini bertingkat. Artinya di sini ayah kan subjek, ayah subjek, tidur predikat. Artinya ini disebut induk kalimat. Induk kalimat itu yang ini, subjek, predikat, keterangan. Itu disebutnya induk kalimat. Dan di induk ini ternyata si ini punya anak, ayah subjek, tidur predikat. Begitu. Jadi karena ada induk dan anak, maka disebutlah ini kalimat majemuk bertingkat. Gitu ya. Kalau campuran bagaimana? Berarti bertingkat ada. Ya. Kemudian setara pun ada contoh. Oke.
Ya, adik main dan ibu pergi ketika ayah tidur. Nah, adik main subjek predikat, ibu subjek, pergi predikat. Ketika ayah tidur keterangan. Maka di sini ada yang setara bahwa adik main dan, karena kumpulnya dan, maka ini setara. Adik main dan ibu pergi, predikatnya ada 2. Ini setara. Tapi ke sini ya keterangan ini ada anak, ayah subjek, tidur predikat. Ini anaknya, ini induknya subjek predikat keterangan. Anaknya anak keterangan, ini subjek predikat. Jadi akhirnya kita sebutkan ini adalah kalimat menjenguk campuran karena punya yang setara dan punya yang bertingkat. Baik, kira-kira sampai di sini dulu untuk tentang dari mulai huruf, kata, frasa, klausa. Kembali lagi sedikit kita ke artikel lagi. Kita tadi sedang membicarakan kata penghubung, bahwa kaidah kebahasaan artikel ini bisa dilihat lagi nanti di PowerPoint. Yang pertama kata rujukan, kemudian yang kedua setelah kata rujukan kaidah bahasa, kata rujukan, kemudian konjungsi ya antar paragraf atau ada antar kalimat, ada konjungsi antar kata ya. Makanya tadi saya bahas dari mulai kata, dari mulai huruf kata sampai selanjutnya. Kemudian lanjutnya lagi, tolong Pak Arif ditayangkan ini tentang kaidah bahasanya. Ya, ada kosakata, kemudian kata rujukan, kemudian konjungsi, yang imbuhan tadi sudah imbuhan, kemudian selanjutnya sekali lagi rujukan, kata rujukan, ya, kemudian kedua konjungsi yang ketiga, kemudian selanjutnya imbuhan yang kedua, konjungsi yang ketiga, kata rujukan yang pertama, kemudian selanjutnya Pak Arif lanjut supaya anak-anak mengetahui, lanjut ya. Nah, di sini kelompok kata ya, selanjutnya lagi kata baku. Kelompok kata yang di sini disebutkan artinya bahwa ada kata-kata yang menjadi kaidah kebahasaan. Kata baku ini kata yang biasa digunakan untuk untuk hal-hal yang resmi ya, kata-kata resmi, saya, anda, bukan, gue, lu, dan sebagainya. Kemudian penggunaan huruf kapital di sini termasuk juga tanda baca ya. Jadi dalam artikel ini kebahasaan yang ke-6 adalah huruf kapital serta tanda baca. Ada tanda seru, tanda tanya, tanda koma dan sebagainya. Terus selanjutnya yang terakhir kosakata ya. Kosakata di sini artinya kosakata ini kalau dalam bahasa Inggris mungkin vocabulary gitu ya. Kosakata bahwa ketika kita menggunakan kalimat-kalimat yang digunakan dalam artikel nanti, kita itu yang pertama, apa yang dibicarakannya itu harus yang aktual, yang sedang hangat. Misalnya sekarang sedang musimnya masalah pandemi COVID. Nah, itu yang diambil atau yang dibahas. Jangan yang sudah usang. Yang kedua, fenomenal. Harus yang luar biasa. Fenomenal itu artinya memang wah, semua orang terkejut atau bagaimana. Pokoknya menarik untuk dibicarakan, luar biasa begitu ya. Kemudian yang selanjutnya editorial atau tajuk rencana. Editorial itu artinya bahwa pasti harus ditayangkan pada media elektronik atau media tulis, pokoknya buletin, majalah. Nah, jadi harus begitu. Kebahasaannya itu membicarakan atau kebahasaannya pantas atau
dikhususkan untuk media massa. Gitu. Makanya harus editorial, berbentuk editorial. Kemudian selanjutnya imajinasi, artinya bahwa bahasa yang digunakan itu harus membangkitkan daya hayal penonton, pembaca, bahwa pembaca itu seolah-olah terbayang apa yang ditulis atau yang dikemukakan oleh si penulis terbayang. Itu imajinasi. Kemudian modalitas, artinya bahwa dalam karangan artikel itu sikap penulis tergambar, adanya pernyataan sikap penulis tentang masalah tersebut, artinya ada pendapat begitu ya. Kemudian nukilan, harus ada, biasanya bahasa yang digunakan dalam artikel itu menggunakan teori yang dikemukakan orang lain. Nukilan, teori tentang COVID menurut teori tentang COVID menurut misalnya begitu. Kemudian teksnya opini, ya artinya berupa pendapat yang harus disertai bukti, ya berupa pendapat yang harus disertai bukti. Kemudian yang selanjutnya terakhir ini keterangan, penjelasan dan tulisan biasanya diapit tanda koma. Jadi apabila ada keterangan, ya biasanya untuk menjelaskan satu kata yang mungkin aneh atau kurang sering muncul, maka biasanya kata tersebut akan pakai titik dua, koma dua maksud saya, tanda petik dua. Nah, jadi untuk menandai bahwa ini kata yang aneh atau yang tidak lazim atau sebagainya. Nah, kira-kira itulah anak-anakku sekalian dari semuanya, mudah-mudahan paham, dimengerti ya. Terima kasih atas perhatian kalian yang telah mengikuti, dan mohon absennya diisi di Google Formulir, silahkan. Jangan lupa absen bahwa hari ini kamu ikut pembelajaran, karena ada penghargaan penilaian bagi kamu yang ikut pembelajaran hari ini. Dan jika kalian ada masalah tentang hal ini, kalian bisa menghubungi Bapak melalui WA untuk bertanya dan sebagainya, silahkan ya. Bapak tutup pembelajaran hari ini bahwa artikel yang kita bahas itu dari mulai ciri artikel, tujuan artikel, pengertian artikel, kemudian sistematika artikel. Sistematikanya ada 3, dari mulai topik atau pembahasan topik, kemudian pembahasan, pembuka, pembahasan, penutup, kemudian tujuannya seperti apa, jenisnya ada narasi, deskripsi dan sebagainya. Yang tadi mudah-mudahan kalian pahami seluruhannya. Materi sudah saya share dulu, dan itu kalau umpamanya kalian tadi buka materi atau melihat ke sini sambil saya jelaskan, insya Allah akan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Selalu ingat jadwal pembelajaran setiap hari, dan selalu ingat juga ketika bersosialisasi dengan siapapun, ya kita laksanakan protokol kesehatan yang 3M ya, diantaranya yang 3M ini mencuci tangan, memakai masker, dan apa lagi? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, selalu upayakan seperti itu, karena ternyata semakin hari bukannya semakin berkurang. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.